Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini videonya yang belum pernah aku buat sebelumnya, yaitu What's in my bag. Jadi aku pingin bikin video tentang apa aja sih yang aku bawa dalam sebuah short trip. Jadi short trip itu kayak trip dalam jangka waktu yang pendek, misalnya cuman pergi sehari semalam, kayak gitu. Kira-kira apa sih yang aku bawa? Beside baju ya, karena baju udah pasti, jadi aku nggak akan kasih lihat aku bawa baju. Tapi ini barang-barang lain yang aku bawa waktu aku short trip sebagai seorang bookworm. Yeay! Aku juga excited barang-barang apa aja yang kamu bawa sebagai seorang bookworm kalau kamu bepergian. Jadi jangan lupa komen-komen di bawah ya. Dan before we start, if you haven't subscribed, please subscribe to my channel and like this video if you like it, and check my other social media here. Okay, Bookworms, thank you for liking and subscribing, and let's go! Jadi sebelumnya, biar nggak ada yang kelupaan, aku tuh udah nyiapin tas yang aku biasa bawa keluar. Dan aku masukin barang-barang apa aja yang kira-kira aku bawa, biar aku nggak lupa sesuatu gitu. Dan ini beneran real barang-barang yang akan aku bawa keluar. Sebenarnya kalau cuma pergi main doang ya bawanya nggak sebanyak ini. Tapi ini ceritanya nginep 1 malam gitu. Dan sebagai seorang bookworm, yang pertama tentunya kita nggak lupa untuk bawa buku. Yeay. Jadi aku selalu bawa buku pakai book sleeve. Book sleeve itu penting banget buat aku, karena kalau nggak buku yang aku bawa bisa rusak gitu. Kalau nggak disampul ya, aku kurang suka menyampul buku, males saja menyampulnya. Jadi biasanya aku pakai book sleeve sebagai perlindungan, supaya buku aku tuh nggak ke gores-gores, rusak, kelipet dan sebagainya di dalam tas gitu. Karena tanpa sadar nih, kalau kita terlalu sering keluarin barang terus masukin lagi barang, bisa aja bukunya kan kelipet kena barang nggak kelihatan, nangis banget tuh. Jadi aku selalu bawa book sleeve ke mana-mana. Kecuali kalau bukunya hardcover, itu biasanya aku cuma lepas saja sampul jaketnya terus bawa bukunya tanpa sampulnya gitu. Nah di sini karena ini book sleeve-nya cukup besar, ini muat 2, sebenarnya bisa muat 3 buku, cuman aku bawa 2. Di sini juga aku selipkan power bank, karena power bank ini aku biasanya perlu, dan biar gampang dicari aku masukin juga ke dalam sini. Jadi praktisnya book sleeve ya, selain bisa nyimpen buku kamu, bisa nyimpen barang-barang yang kamu perluin, dan biar nggak hilang gitu di dalam tas yang paciu kalau dalam bahasa Sunda. Jadi aku bawa power bank ini. Terus buku yang aku bawa biasanya adalah buku yang aku lagi baca, dan kali ini aku lagi baca 2 buku. Yang pertama adalah Teori Tawa dan Cara-Cara Melucu Lainnya karya Kai Alien. Ini buku yang baru terbit, congratulations Kai Arjo. Dan aku rasa ini buku yang bagus. Sedihlah aku cerita ya tentang buku ini kapan-kapan pas udah beres baca, because I think it's not fair buat cerita sekarang. Tapi yang aku bisa bilang, judulnya unik, ceritanya unik. Pokoknya this is totally a good read, walaupun ini buku pertamanya Kai. Oke, terus yang lagi aku baca satu lagi itu adalah ini nih. Aku nggak tahu ini boleh review nggak ya covernya. Sebenarnya ini buku versi advanced reader copy, jadi aku nggak yakin nanti covernya bakal yang ini. Kalau nggak salah covernya bakal ganti gitu. Tapi penerbit Haru udah pernah posting soal ini di IG mereka, so I think masih aman-aman aja sih, karena ini udah pernah diposting di IG mereka gitu. Ini At Night I Become a Monster karya Sumino Yoru. Aku suka banget, covernya cantik banget. Aku tuh berharap ini nggak diganti, penerbit Haru please. Aku suka banget, covernya itu cocok sama aura bukunya, nggak serem-serem amat, tapi tetap menggambarkan isi bukunya gitu. Ini bahasa Jepangnya Yoru no Bakemono. Bakemono itu semacam makhluk halus gitu, semacam monster lah gitu. Ini bercerita tentang seorang anak yang pada malam hari berubah menjadi monster. Terus walaupun kedengarannya fantasi seperti buku-buku Sumino Yoru lainnya, ini membicarakan tentang masalah yang deep, yaitu tentang yang mana sih sosok kamu yang sebenarnya. Istilahnya manusia kan biasa punya topeng, mana topeng yang kamu tunjukkan ke diri kamu sendiri saja, ke teman dekat, ke keluarga, itu tuh beda-beda biasanya. Dan buku ini membahas tentang hal itu. Aku nggak sabar sih pingin baca dan menyelesaikan buku ini. So far aku udah baca sampai halaman 118-119.
Dan aku udah tandain bagian-bagian yang menarik. Nanti aku bakal review ya buku ini. Nah, sedikit cerita, sebenarnya aku punya 2 atau lebih ya book sleeve. Jadi ini book sleeve kain, dan kadang-kadang juga aku bawa satu lagi book sleeve yang anti air. Jadi book sleeve yang anti air itu aku bawa kalau lagi hujan, biar buku di dalamnya tuh nggak basah gitu. Dan di sini juga kelebihannya kalau yang ini dia punya sliding depan, dan di sini ini aku taruh pulpen. Buat apa sih pulpen ini? Nah, pulpen ini karena aku bawa ini loh, I cannot live without this. Ini jurnal 2022 aku. Jadi kalau kalian nonton video aku yang ini, yang belum nonton ya, di sana aku bilang kalau setiap hari aku ngejurnal di tahun ini. Semoga bisa rutin sih di tahun ini. Dan menurut buku Atomic Habits, kamu kalau mau menumbuhkan habits itu harus dibangun dengan salah satunya bawa barang yang kamu pakai buat habits itu kemana-mana. Jadi aku bawa ini kemana-mana, karena kalau enggak nanti terlupakan, terus hilang deh, udah gak ngejurnal lagi. Jadi aku bawa kemana-mana. Ini dari Blessing Bells, isinya bagus banget. Aku dikasih sih, aku jarang banget beli jurnal kayak gini. Biasanya aku nulis aja sendiri gitu. Tapi ini beneran isinya bagus banget, udah disiapin buat setahun. Udah gitu di akhir setiap bulan itu ada reflection, ada game-game kecil. Jadi membuat kita tuh nggak bosan dan merenungkan kehidupan. Udah gitu yang bikin aku salut, kertasnya mereka tuh premium gitu loh. Jadi beneran pakai kertas dan cover yang bagus banget gitu. Jadi kayak beneran bikinnya tuh totally all out. Next yang aku bawa di dalam tas aku adalah, nah, aku bawa pouch kecil ini kalau aku pergi-pergi dan nginep. Karena I also cannot live without my skincare. Jeng jeng. Aku udah pernah bilang di IG story ya, kalau nggak salah aku simpen skincare aku di pouch tteokbokki ini. Ini dari buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki yang collab sama Blob itu waktu second anniversary. Aku seneng sih akhirnya pouch ini bisa kepakai juga. Nah, ini isinya apa aja? Aku sekilas aja ya. Ada 4 item di dalam sini, yaitu ini Scarlett Brightening Facial Wash, Acne Serumnya Scarlett, Acne Day Creamnya Scarlett, dan Acne Night Creamnya Scarlett. Jadi itu 4 barang yang ada di dalam pouch ini. Aku masukin lagi nih. Kenapa pakai pouch? Supaya nggak cecer kemana-mana. Terus kalau mau skincarean tinggal udah ambil aja satu ini gitu. Ini lucu banget pouchnya dan isinya juga berguna banget. Aku suka. Kalau kamu mau lihat review aku buat facial care-nya Scarlett yang ini, itu ada di video yang ini juga. Jadi di situ banyak hal yang menarik sih. Jadi jangan lewatin video itu ya. Nah, terus masih seputar body care. Nggak mungkin dong aku pergi kemana-mana tanpa bawa body care, ya nggak? Face care udah, sekarang body care-nya. Jadi body care yang aku bawa dan aku pakai, ini masih baru jadi belum aku buka ya. Ini bakal aku pakai soon. Ini beneran baru banget aku buka tadi. Aku udah pernah nyobain pakai Scarlett body care-nya dan bagus, tapi ini body care yang variannya berbeda. Jadi aku pingin cobain. Yang pertama ada body scrub-nya ini. Ini body scrub romansa. Jadi aku udah pernah pakai body scrub romansa ini. Aku juga pernah review. Dan body scrub ini bener-bener wangi, bener-bener apa ya, membersihkan sel-sel kulit mati gitu. Enak banget rasanya kulit habis pakai ini. Nah, terus ada juga ini nih, Scarlett Jolie Brightening Shower Scrub. Ini shower scrub atau sabun mandinya yang kamu pakai sesudah pakai body scrubnya. Jadi kelebihannya Scarlett itu yang aku suka, dia tuh produknya tuh lucu-lucu gitu. Walaupun ini apa sih shower scrubnya, tapi ini masih tetap dalamnya tuh lucu banget gitu, kayak ada dots gitu. So ini jadi pengalaman yang menyenangkan sih buat pakai Scarlett. Ini Jolie Brightening Shower Scrub. Ini special made for brightening and moisturize skin. Jadi buat mencerahkan dan melembabkan kulit kamu. Kebetulan aku punya masalah sama kulit keringnya, jadi ini pas banget buat kulit aku. Dan yang terakhir, kalau udah mandi biasanya aku pakai ini juga, Jolie Fragrance Brightening Body Lotion dari Scarlett juga. Jadi ini masih satu series ya, si Jolie ini. Waktu itu aku nggak pakai yang ini sih, aku pakai yang kuning. Ini aku baru nyoba pakai yang Jolie ini. Lebih enak yang mana ya? Coba nanti kita cobain. Ini juga sama buat brightening dan moisturize skin. Jadi buat kamu yang punya masalah sama kulit kering sama pingin mencerahkan kulit, bisa banget pakai body care-nya Scarlett yang ini. Nah, kita cobain yuk semuanya. Jadi, ini yang pertama, body scrub-nya tuh mengandung glutathione sama vitamin E. Dia ini fungsinya buat mengangkat sel-sel kulit mati di tubuh kamu gitu. Juga dia ini melembabkan, mencerahkan. Jadi buat kamu yang punya masalah sama kulit kering kayak aku, boleh banget nih cobain pakai body scrub-nya ini.
Terus yang kedua, kita cobain shower scrubnya. Jadi kalau shower scrubnya ini dia lebih membersihkan lagi setelah kita pakai body scrubnya tadi. Nah, dia ini juga mengangkat sel-sel kulit mati, terus membuat kulit kamu jadi lebih halus, lebih lembab, dan juga mencerahkan kulit kamu. Jadi mengandung glutathione, vitamin E, beets, dan juga kolagen. Jadi banyak banget kan kandungan baiknya. Terus yang ketiga, aku pakai body lotionnya. Body lotionnya ini juga mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, sama niacinamide. Dan sama fungsinya juga buat melembabkan kulit kamu, membantu mencerahkan, menutrisi, dan juga biar kulit kamu lebih segar dan lebih harum. Ini beneran semuanya tuh wangi banget, aku suka wangi-wanginya. Dan produk-produk Scarlett juga aman digunakan buat semua jenis kulit, jadi nggak perlu khawatir apapun jenis kulit kamu, tetap aman pakai produknya Scarlett. Next, sesudah bawa body care, bawa apa lagi ya? Terus next ada ini adalah, sebenarnya ini dompet koin sih, cuman ini aku pakai buat earphone, karena ini tempatnya kecil dan enak, gampang banget ditutup. Dan ini lucu sebenarnya, ada kakinya gitu. So, this is a correct way to store an earphone, karena kalau nggak aku pasti lupa gitu. Terus aku bawa charger, pastinya charger HP dan charger laptop. Dan yang terakhir ada masker dan hand sanitizer. Cuma hand sanitizernya tadi entah aku taruh di mana. Jadi ini maskernya, this is what I made. Ini dari desain aku sendiri. Sebenarnya di aku agak gede gitu karena nggak tahu, aku nggak muat gitu loh masker ukuran all size. Jadi di aku agak besar. Kalau kalian pingin masker ini, sebenarnya ini ada di Bookish store aku, nanti ada linknya di bawah sana ya, check it out. Oh ya, terakhir yang nggak ada di sini, ada di luar, itu adalah laptop aku, yaitu Langdon. Aku selalu bawa laptop kalau misalnya aku masih ada kerjaan. Nah, itu dia semua barang-barang yang aku bawa di dalam satu tas kalau aku pergi-pergi keluar gitu. Yeay, tasnya udah kosong. Ini tasnya dari Something to Remember Me by. Aku suka banget tas kanvas ini karena besar, terus enak banget digendong gitu loh, dan cocok ke semua occasions. Nah, kalau kamu sebagai seorang bookworm, kira-kira apa nih yang kamu bawa kalau kamu lagi pergi-pergi? Boleh komen di bawah ya. Sebagai bookworm biasanya bawanya lebih banyak karena ada buku, jadi makin beratlah tas kita. But we're happy about that. So, yeah, it's the perks of being a bookworm. Okay, that's it for the video today. Thank you everyone for watching. Happy reading and bye-bye!